Iya, selamat berjumpa kepada siswa-siswi sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menyusun pertidaksamaan dari sebuah grafik. Jadi pertemuan lalu itu saya sudah membahas bagaimana menyusun grafik atau gambar atau daerah himpunan dari sebuah persamaan. Nah, sekarang kalau misalnya ada sebuah grafik, ada sebuah gambar, lalu kita diminta untuk menyusun pertidaksamaannya, ya, pertidaksamaannya. Nah, untuk masuk ke dalam menyusun pertidaksamaan itu seperti misalnya 2x tambah 3y lebih besar sama dengan misalnya 6. Nah, itu. Nah, untuk menyusun itu kita harus ingat dulu bagaimana cara menyusun persamaan. Jadi untuk menyusun pertidaksamaan, kita harus tahu dulu bagaimana cara menyusun persamaan. Nah, ini ada solusi yang saya berikan. Ya, perhatikan, ingat ya cara menyusun persamaan dulu. Jadi untuk menyusun pertidaksamaan kita harus mengingat pertidaksamaan dulu. Nih, misalnya ada diagram kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemudian ada sebuah titik di sumbu Y itu diberi nama titik A. Kemudian di sumbu X itu diberi nama titik B. Kemudian ditarik sebuah garis. Nah, ini merupakan gambar grafik dari sebuah persamaan. Ya, dari sebuah persamaan. Nih. Lalu bagaimana caranya kita mau menyusun persamaan dari grafik yang modelnya begini? Perhatikan, ini saya sudah sengaja kasih titik A, titik B. Nah, rumus dari persamaan ini adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Ya, perhatikan, AX tambah BY sama dengan A dikali B. A ini angka yang ada pada sumbu Y. Kemudian B ini angka yang ada pada sumbu X. Jadi dia terbalik ya. Jadi rumusnya AX, A itu ya, perhatikan A itu ya, angka yang ada di sumbu Y, kemudian B itu angka yang ada di sumbu X. Berarti nanti A ya, AX tambah BY sama dengan A dikali B. Ya, ini rumusnya, berarti A-nya sudah ada, B-nya sudah ada di sini. Nah, ini rumusnya. Jadi diperhatikan dengan baik sebelum kita menyusun pertidaksamaan dua variabel. Kita masuk ke contoh, tentukan pertidaksamaan dari grafik berikut. Nah, ini ada grafiknya ya. Berarti ini kalau kita lihat grafiknya, kita tentukan dulu, oh nilai A-nya sama dengan 6. Kemudian B-nya sama dengan 3. Ya. Berarti kalau kita buat persamaannya, langkah pertama kita buat persamaan dulu sebelum ke pertidaksamaan. Ingat rumusnya AX tambah BY sama dengan A dikali B. A-nya itu 6, B-nya itu 3. Berarti kita masukkan, berarti nanti persamaannya akan jadi 6X tambah 3Y sama dengan 6 dikali 3. Kemudian perhatikan, karena ini bisa dikecilkan, ini semua kan kelipatan 3. Ini kalau dibagi 3 berarti sisa 2. Dibagi 3 jadi 1. Ini dibagi 3 jadi 6 ya. Kan 6 kali 3 18, bagi 3 6. Sehingga kalau dikecilkan akan jadi 2X tambah Y sama dengan 6. Ini dikecilkan, semua dibagi 3 yang di atas ini. Ya, ketemu ini. Ini baru persamaannya. Lalu bagaimana cara menentukan pertidaksamaannya? Perhatikan bagus-bagus. Ya. Kemarin waktu kita mau menentukan ya daerah himpunannya atau arsirannya mengarah kemana, itu kita pakai titik uji 0,0. Nah, di sini kita juga pakai titik uji 0,0 untuk menentukan tanda pertidaksamaannya dia lebih besar atau lebih kecil. Ya. Lihat pada gambar, perhatikan pada gambar ini, terlihat bahwa arsiran itu menjauhi titik 0,0. Artinya pada pembuktian itu harus menghasilkan pernyataan yang salah. Jadi misalnya ini daerah himpunannya, misalnya ini daerah himpunan yang diarsir ini. Ya, misalnya yang diarsir ini daerah himpunan, maka pernyataan itu harus menghasilkan pernyataan yang salah ketika kita mensubstitusi titik 0,0 ke dalam persamaan yang ada untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Jadi perhatikan yang diarsir ini kita anggap ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan. Ini tadi ya, yang kita dapat 2X tambah Y sama dengan 6. Ini persamaan. Lalu karena kita mau cari pertidaksamaannya, tanda sama dengannya saya hilangkan. 2X tambah Y titik-titik-titik 6. Titik-titik ini nanti kita mau isi tanda pertidaksamaannya. Sehingga nanti dia akan jadi X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0 karena kita pakai titik uji 0,0. 2 kali 0 ditambah 0 titik-titik-titik 6.
Ini 0, ini 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0,6. Perhatikan tadi yang di atas. Karena dia menjauhi titik 0,0 itu artinya bahwa kemarin pernyataannya harus salah. Ya. Pernyataannya harus salah karena daerah himpunannya menjauhi 0,0. Ini 0,0, daerah himpunannya yang diarsir menjauhi 0,0, maka pernyataannya harus salah. Maka perhatikan 0,6. Kalau dia benar kan berarti 0 lebih besar, lebih kecil sama dengan 6. Itu kalau benar, karena di sini harus salah, maka dia harus 0 lebih besar sama dengan 6. Ingat ya, kalau dia benar kan berarti 0 lebih kecil sama dengan 6. Tapi karena di sini ya kita lihat di gambar arsirannya menjauhi 0,0, artinya daerah himpunannya itu bukan menuju ke 0,0, maka pernyataannya harus bernilai salah. Sehingga kita dapat tandanya 0 lebih besar sama dengan 6 supaya pernyataannya salah. Maka tanda ini yang kita pakai sehingga pertidaksamaannya itu akan menjadi 2x tambah y lebih besar sama dengan 6. Itu ya. 2x tambah y lebih besar sama dengan 6. Itu. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan pertidaksamaan dari grafik berikut. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau kita lihat ini, ingat langkah pertama tentukan A-nya dulu. A-nya 3, B-nya min 4. Ya, A itu selalu disumbu Y, B itu selalu disumbu X. A-nya 3, B-nya min 4. Ingat rumus persamaan dulu. AX tambah BY sama dengan A dikali B. Berarti AX-nya A-nya 3. 3X, kemudian B-nya itu min 4, Y sama dengan 3 dikali min 4. 3X ditambah min 4 ini. Plus kali min hasilnya min. Berarti 3X min 4Y sama dengan 3 kali min 4 itu min 12. Sehingga persamaannya akan menjadi 3X min 4Y sama dengan min 12. Ini baru persamaan. Untuk mencari pertidaksamaan ini gimana? Ingat, mencari tanda pertidaksamaan kita gunakan titik uji 0,0. Nah, perhatikan. Lihat pada gambar, terlihat bahwa arsiran itu menjauhi 0,0. Ini kan 0,0-nya ada di sini. Ya, 0,0 ada di sini. Lihat arsirannya. Arsiran ini menunjukkan daerah himpunan penyelesaian. Oh, ternyata daerah himpunan penyelesaiannya menjauhi 0,0 karena garisnya ini arsirannya menjauhi nih menuju ke atas. Karena dia daerah himpunannya menjauhi 0,0 artinya pernyataannya harus salah. Kalau daerah himpunannya mendekati 0,0 atau arsirannya menuju ke 0,0, maka pernyataannya harus benar. Karena di sini dia menjauhi, artinya pernyataannya harus salah ketika kita menguji titik 0,0. Sehingga ingat tadi yang contoh pertama, kita masukkan 3x min 4y sama dengan min 12, kita substitusi 0,0-nya. 3 kali 0 dikurang 4 kali 0, titik. Min 12. Nah, ini nanti yang kita isikan tanda pertidaksamaannya. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, 0 titik min 12. Ingat pernyataannya harus salah karena daerah himpunannya menjauhi titik uji atau titik 0,0. Kalau dia benar kan 0 itu kan lebih besar dari min 12. Itu kalau benar. Nah, karena di sini pernyataannya harus salah, maka 0 lebih kecil sama dengan min 12. Artinya tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih kecil sama dengan, sehingga pertidaksamaannya akan menjadi 3x min 4y lebih kecil sama dengan min 12. Oke, jadi perhatikan tanda arsirannya. Arsiran ini menandakan bahwa di situ daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, kalau misalnya ada juga soal yang misalnya arsirannya itu ke atas tapi di bawah ditulis himpunan penyelesaian. Itu ada beberapa contoh, artinya bahwa himpunan penyelesaiannya itu yang bukan diarsir. Tapi yang kita pelajari ini yang diarsir itu adalah daerah himpunannya. Oke. Nah, ini tugas untuk kalian, tugas 3. Tentukan pertidaksamaan dari grafik berikut. Yang pertama ini ya. Ingat langkah pertama tentukan A dan B-nya. Nah, ini ingat, ini arsirannya mendekati 0,0 nih, menuju ke 0,0. Nah, pernyataannya harus benar ya berarti ya. Kemudian ini tugas keduanya yang B. Nah, ini perhatikan. Ya. Oke, terima kasih.
Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya.